Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang masih senantiasa kita rasakan hingga saat ini, sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah puasa dan menjalankan sholat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Hadirin jamaah sholat zuhur, kita lanjutkan kajian kita ba'dal zuhur yang pada hari ini akan diisi oleh beliau Pak Ustadz Kiai Haji Ali Shodiq. Mari kita sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan untuk bekal kita menjalankan ibadah ke depannya. Langsung saja kepada beliau Bapak Ustadz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allamana ma lam ya'lam wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi ila mamarrid tuhuri wal ayyam, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan pengetahuan kepada kita. Dengan pengetahuan inilah kita menjadi beda dengan binatang, dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Mudah-mudahan pengetahuan kita ini kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Doa salawat terus kita panjatkan untuk Rasulullah, sahabatnya dan keluarganya. Keluarganya itu keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat kita besok mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para bapak ibu, hadirin hadirat majelis pengajian Masjid Al-Ikhlas Belindo, yang mudah-mudahan terus diberi taufik kekuatan ibadah oleh Allah dan dimudahkan dalam melakukan kebaikan. Amin. Kemarin saya diminta untuk ngaji di sini, kemudian diminta menjelaskan tentang adab menuntut ilmu. Ya udah, saya tadi buka-buka, ada kitab yang nampaknya cocok. Nama kitabnya itu Adabul Alim wal Muta'allim. Budi pekertinya orang alim yang ngajar dan budi pekertinya orang yang belajar. Tentunya kita pernah mendengar suatu hadis, thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib fardu
bagi orang muslim laki-laki perempuan. Ilmu yang dituntut yang wajib itu tidak seluruhnya ilmu. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, yang wajib satu persatu. Seperti ilmu bagaimana caranya sholat, itu masing-masing orang harus bisa. Ada ilmu yang wajib bagi perorangan tapi khusus wanita. Ilmu masalah haid itu wajib. Ada ilmu yang tidak wajib satu persatu, satu daerah harus ada, seperti ilmu kedokteran, ilmu hitung dan lain sebagainya. Lah, keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sendiri adalah wa talibul ilmi, kata hadis Rasulullah, wa talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu seperti kita ini menuntut ilmu, yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahri. Semua makhluk Allah, burung semuanya, sapi, kambing, hatta al-hut, sehingga ikan yang ada di laut memohonkan ampun untuk kita. Jadi kita saat ini malaikat berdoa, mudah-mudahan kita yang hadir ini dosanya diampuni, amin. Apalagi sekarang memasuki fase yang kedua, yang dimana awaluhu rahmah, tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah rahmat, tanggal 11 sampai tanggal 20 adalah maghfirah, dan tanggal 21 sampai selesai ibun minan nar. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, amin. Kemudian Rasulullah bersabda, man ghada li talabil ilmi sallat alaihi al-malaikah wa burika lahu fi ma'isyatihi. Barang siapa yang pagi-pagi sudah punya niat menuntut ilmu, tuh berangkat, biasanya ada kuliah subuh, niat, maka salat al-malaikah, malaikat memohonkan rahmat kepada Allah tentunya untuk dia, dan wa burika lahu ma'isyati, kehidupannya, ekonominya diberkahi oleh Allah. Berkah itu adalah iradatul khair, itu berkah, atau kasratul khair, ditambah kebaikannya, barokah. Sehingga ada musibah tapi membawa berkah. Ada keluarga itu ribut tapi ributnya membawa berkah. Ada teman saya ketika kena tsunami, pesantrennya itu roboh, musibah, tetapi ternyata membawa berkah, akhirnya dibangun lebih bagus oleh luar negeri. Ada anak yang disuruh itu enggak mau, kita marah, ternyata dia disuruh tadi enggak mau, marah nih orang tua. Anak yang mestinya ngajak dia tadi itu, bapaknya nyuruh, kamu sama itu aja pergi, enggak pak, males saya, marah bapaknya, kesal. Ternyata anak yang tadi itu dapat informasi kecelakaan. Seandainya anak kita ikut, maka anak kita ikut celaka. Berarti tidak nurutnya anak ini adalah gerakan dari Allah. Saat itu kita marah, tetapi kemudian membawa berkah. Jadi berkah itu letaknya ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Maka kalau kita rajin menuntut ilmu agama, dijamin oleh Allah kehidupannya diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan
hidup kita diberkahi, amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allim man ghada ilal masjid, barang siapa pagi-pagi ini terusan hadisnya berangkat ke masjid tidak mengharap apa-apa illa ayyata'allama khairan, kecuali hanya berharap belajar kebaikan atau mengajarkan baik. Jadi bapak niatnya belajar ilmu atau mengajarkan, maka kana lahu kahajjin tamin, pahalanya seperti orang ibadah haji. Al-alim wal muta'allim kahadihi fi hadih, kata Rasulullah, orang alim dan orang muta'allim, alim yang mengajar, kalau saya sih nggak alim ini, saya hanya menyampaikan isi kitab ini aja. Jadi saya nggak ceramah, saya hanya menyampaikan isi kitab. Jadi orang yang alim dan orang yang belajar, kata Rasulullah, kahata ini seperti dua jari besok, artinya sama-sama masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk surga bersama, amin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum riyadul jannah farta'u. Hai sahabatku, kalau kalian melihat taman surga, maka kalian ngembalalah, carilah, beradalah di situ. Faqila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah, ya Rasulullah, taman surga itu apa? Dijawab oleh Rasulullah, qala halakul dzikri, yaitu tempat-tempat yang di tempat itu untuk mengingat Allah. Maka ngaji salah satu sarana kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemuliaan-kemuliaan orang yang menuntut ilmu itu banyak sekali di hadis. Kemuliaan-kemuliaan orang yang belajar, orang yang alim itu banyak sekali, sehingga sering Allah itu menggandengkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, dan seterusnya. Maka saat ini kita langsung saja belajar tentang adabul muta'allim, adab, etika orang yang belajar. Etika orang yang belajar itu ada kepada dirinya harus melakukan apa, ada yang etikanya itu terhadap gurunya, ada etika terhadap kitabnya, dan lain sebagainya. Sekarang adab atau etika seorang yang belajar untuk dirinya, belum kepada gurunya. Kalau pada gurunya itu lebih, polisi sama komandannya itu melebihi lagi. Bukan lagi TNI sama komandannya begini, kalau adabnya orang belajar melebihi itu lagi, etikanya itu. Nah, sekarang etika orang yang belajar, yang pertama adalah ayyutahhira qalbahu min kulli ghashin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Etika yang pertama adalah ketika belajar harus membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari apa? Dari ghash, nipu. Jangan sampai niat belajar tujuannya nanti aku kalau pinter nanti saya pakai untuk begini, untuk nipu. Enggak sedikit orang yang hafal Quran tapi nipu orang.
Jadi dibersihkan dulu, harus bersih dari ghil, nih, dengki, hasud, akidah yang jelek, kemudian akhlak yang jelek. Karena ilmu itu di bawah adab, akhlak. Akhlak itu di atas ilmu. Mestinya kalau orang-orang ulama zaman dulu, murid tidak diajarkan ilmu, tetapi diajarkan akhlak dulu. Kenapa? Karena ilmu adalah senjata. Ketika senjata ini nanti dipegang oleh orang yang hatinya jelek, maka ilmu akan dipakai untuk jelek. Ketika ilmu itu dipakai oleh orang yang hatinya baik, maka ilmu akan menjadi baik. Saya contohkan Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu pertama adalah orang yang ahli fikih, usul fikih, semuanya ilmu zahir, ilmu yang nampak, halal haram begini. Kemudian ketika Imam Ghazali kepingin belajar kepada seorang guru, yang guru itu adalah guru dari adiknya, adiknya itu hebat lagi, cuman nggak terkenal. Guru itu bilang begini, Imam Ghazali, kamu kan udah alim, udah pinter, ngapain belajar sama saya? Enggak, saya pengen belajar. Singkat cerita, kata gurunya, oke, kamu belajar dengan saya, dengan catatan bersihkan ini dulu semua. Jadi dibersihkan sampah, disuruh nyapu, enggak diajari ilmu. Tiap hari, singkat cerita terakhir, Imam Ghazali disuruh membersihkan kotoran. Subsiteng itu apa? Jamban ya, bahasa dulu itu jamban. Imam Ghazali langsung mau, nggak peduli. Setelah selesai, baru kemudian lapor, guru sudah selesai semua. Gurunya malahan bilang apa? Ya udah, kalau begitu pelajaran kamu sudah selesai, pulanglah. Kamu sudah tak ajari. Gimana tuh Pak? Masuk akal nggak? Ternyata membersihkan kotoran-kotoran itu niatnya adalah membersihkan hati. Begitu pulang, Imam Ghazali sudah berubah menjadi orang yang ahli tasawuf, sama seperti Syekh Hasyim Asy'ari ketika mondok di Bangkalan, mendengar nyainya ngadu sama Pak Yai, sama Yai Khalil Bangkalan, ngadu sambil nangis, cincinnya itu jatuhnya di jamban. Jamban itu subsiteng Pak, tapi zaman dulu itu kan subsiteng nggak ada tutupnya, ngalir gitu aja. Begitu mendengar itu, Yai Hasyim langsung berusaha mencari. Besoknya dikasihkan, hatinya Yai seneng, Bu Yainya seneng, akhirnya ridho kepada Yai Hasyim Asy'ari. Gara-gara itu maka tidak ada orang yang sekarang ini nggak kenal dengan Yai Hasyim Asy'ari. Yai Hasyim Asy'ari punya teman namanya Kiai Abdul Karim. Begitu mondok di Bangkalan, datang itu nggak langsung dihormati, dikurung, dipanasan, dijemur, dites hatinya nerima apa enggak. Udah selesai dikurung, kemudian nyari makan itu karena ekonomi, akhirnya dia buruh, ada orang panen, ikut panen. Begitu hasil panennya pulang dibawa ke pesantren, ketahuan Yai Khalil Bangkalan, apa itu? Padi Yai. Oh padi, kebetulan beras kuntek, ini berasnya untuk saya, kamu makan itu aja ya. Makannya itu ditunjuk tuh,
daun pace. Pace itu mengkudu. Yai Abdul Kalim rela karena hatinya ini udah bersih, nurut, nggak mungkin guru itu mau mencelakai. Beras dikasihkan, beliau makan daun pace, ikhlas hatinya ini, ikhlas kepada gurunya. Akhirnya pulang juga menjadi orang hebat, dirikan pesantren. Dulu nggak kenal pesantrennya karena memang nggak mau kenal. Sekarang dikenal dengan nama Pondok Lirboyo yang santrinya saat ini kurang lebih 30.000 orang. Ini jadi keikhlasan hati itu yang pertama itu. Kemudian husnul niat, niatnya yang benar. Hati-hati. Ini sering, ini bapak mondokkan anaknya, mondok di sana aja ya, misalnya pondokan keren. Nanti kalau pondok di sana kamu pinter ceramah, enak nanti. Kamu nanti kalau misalnya sudah pinter hafal Al-Quran, sudahlah, kamu nanti datang terus duitnya. Pokoknya ini, siapa orangnya yang menuntut ilmu agama yang niatnya adalah niat dunia, maka lam yurih, dia tidak akan mencium bau harumnya surga. Nih, bau harumnya surga aja nggak dapat, apalagi mendapatkan surga. Oleh karena itu niatnya adalah niat wajhillah, ridho Allah, itu yang paling tinggi. Jadi ibadah itu, niat itu macam-macam. Ada niat ibadah itu mengharap surga, itu kan katanya seperti pedagang ingin untung. Ada orang ibadah itu ingin selamat dari neraka, itu namanya hamba, pelayan, atau kita anak buah lah, kerja itu takut sama bosnya. Wah, nggak enak ada bos, nanti dipecat saya. Itu namanya niatnya takut neraka. Tapi yang paling unggul adalah niat mendapat ridho Allah. Sehingga Rabi'atul Adawiyah mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya ibadah ini niat mendapatkan surga, tutup saja surga untukku. Kalau memang saya ibadah ini takut dengan nerakamu, ya Allah, masukkan saya ke nerakamu. Sungguh aku ibadah ini niat karena ridhomu, ya Allah. Maka kalau sudah ridho, dimanapun ditempatkan nggak apa-apa. Malaikat Malik itu loh ditempatkan di neraka, nggak pernah ingin keluar, betah di dalam. Oleh karena itu, maka wala yaqsid bihi al-aghrad ad-dunyawiyah min tahsilir riyasah. Jangan menuntut ilmu untuk kepentingan-kepentingan dunia yang isinya adalah tahsilir riyasah, menghasilkan kepemimpinan, menjadi seorang pemimpin, waljah, menjadi orang yang punya kedudukan, wal mal, mempunyai harta banyak, wa mubahatil aqran, supaya keren di antara temannya, akulah yang paling alim, wa ta'zimin nas, supaya diagungkan manusia. Ini semuanya salah dalam niat menuntut ilmu. Sampai jam itu satu kan? Nggih, karena enten pertanyaan. Kemudian yang berikutnya, ini orang tua nih yang harus tega. Ayyadna'a minal qut wal libas bima tayassar. Harus menerima makanan yang seadanya dan pakaian yang seadanya. Jadi kalau misalnya anaknya di pesantren, kok anaknya makan sayur tok, orang tua harus kuat demi keberhasilan anak. Kata kiai saya, Yai Idris Marzuki itu, kalau di pondok kok sudah enak, maka di rumah bakalan kurang enak. Siapa yang di pondok sering gak enak, maka di rumah itu akan enak.
Lah ini Pak, karena mohon maaf itu saya teliti, teman saya itu dulu yang bodoh-bodoh tapi kuat tirakat puasa tiap hari, makannya itu sembarangan, apa adanya, jarang dikirim, sekarang jadi tokoh semua. Ada yang jadi pengacara malahan lucu, ada yang jadi kiai itu banyak. Teman saya yang pinter-pinter, yang kirimannya banyak, malahan nggak jadi. Ini aneh. Karena apa? Ilmu agama itu tidak mengandalkan otak. Tidak bisa hanya mengandalkan otak, tapi mengandalkan hati, karena Allah adalah yang dilihat hati. Jadi makanan seadanya harus nerima, pakaian seadanya. Kalau anaknya besok di pesantren kok kotor banget pakaian, udahlah biarin aja, dah sehat insya Allah. Harus sabar, adnal ais, harus makanannya itu yang nggak enak malahan. Yai Marzuki itu kalau makan itu malahan itu yang sudah basi-basi itu dimakan. Kalau kita bertentangan tuh, ada ulama satu masak sendiri dicampur pasir. Kenapa dicampur pasir? Supaya makannya nggak enak. Kalau makan nggak enak kan seleranya makan nggak ada. Akhirnya belajar lagi. Anak sekarang nggak ada tuh. Dan sampai sekarang ini di Jawa itu banyak anak yang tiap hari puasa, yang makannya nggak makan nasi. Ada banyak seperti itu. Kenapa? Karena larinya ilmu agama itu seperti itu. Ulama-ulama juga seperti itu. Jadi harus menerima, itu adabnya menuntut ilmu. Tidak boleh sombong. Kalau ingin diangkat derajatnya, maka man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa orangnya yang rendah diri diangkat. Ibarat anak panah, semakin bapak narik ke bawah, maka busur anak panahnya akan semakin naik ke atas. Kalau tambah naik, kalau nariknya dikit, naiknya dikit. Kalau nggak ditarik, ya nggak naik. Siapa yang rendah diri diangkat derajatnya. Kalau nggak rendah diri, ya nggak diangkat. Semakin rendah diri, maka semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk lagi ayyuqallilal akla wasyurba, harus dikit makannya. Itu adabnya orang belajar. Ini bertantangan sama orang kesehatan ini. Di pesantren saya makannya 2 kali. Itu banyak orang tuanya itu yang minta 3 kali. Saya bilang kalau pengen 3 kali beli aja lah yang satunya. Yang penting pondok menyediakan 2 kali. Ternyata banyak anak yang puasa tiap hari. Ada yang puasa Daud, yang Senin Kemis wajib. Ternyata setelah dilatih biasa itu makan 2 kali itu enak malahan. Jadi ini jangan kaget kalau ini belajar agama. Seperti itu salah satu adab anak menuntut ilmu. Ya ini kita enggak sekarang ini, tapi anak-anak kita mungkin gitu. Mungkin dari sini sebetulnya buahnya ini ada pertanyaan, karena memang waktunya sampai jam segini. Silakan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya di Apa aja Pak? Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan terkait tentang silakan Pak Idi.
Puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Ustadz. Pak Kiai, saya mau nanya nih Pak Kiai, kita ini apa karena unsur umur apa gimana Pak Kiai? Kita kan mau ikhlas niat belajar, tapi kok ngapalnya lama bener ya? Kadang-kadang cuma 5 ayat atau 5 itu, kadang seminggu lu hafal-hafal. Nah maksud saya kiatnya atau doa itu kira-kira apa Pak Kiai? Biar kita yang udah agak U-nya kayak ini agak cepat dikit. Kadang-kadang kita mau belajar ayat-ayat buat bacaan sholat, seminggu belum hafal juga. Kadang-kadang subuh kita aja hafalin dua ayat itu. Kadang-kadang setengah hilang dohornya. Mohon petunjuk Pak Kiai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, satu memang faktor usia. Yang kedua, memang ada makanan-makanan itu, tingkah laku itu yang menyebabkan kita itu lupa gampang atau susah ngapal. Kelasnya jangan bapak lah. Imam Syafi'i itu di dalam syairnya itu menyampaikan kepada gurunya, namanya gurunya Kiai Waqe'. Dalam syairnya itu bunyi begini: syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa ukhbironi, dan seterusnya. Saya lapor mengadu kepada guruku yang namanya Kiai Waqe' tentang apa? Su'u hifdi, apalanku kok sekarang susah. Imam Syafi'i yang 7 tahun dulu udah hafal Quran, 9 tahun hadis. Sebelum ada Bukhari Muslim, Imam Syafi'i sudah ada. Jadi kalau ada kitabnya Imam Syafi'i hadisnya kok disalahkan gara-gara nggak sahih, di dalam Bukhari nggak ada, Muslim nggak ada, itu hati-hati. Karena Imam Bukhari aja nggak berani nyalahkan gitu loh. Muridnya dululah Imam Syafi'i gitu loh. Kok Imam Syafi'i udah dijamin itu sahih. Itu aja ngomong, kenapa ya kok apalan saya sekarang ini susah? Dijawab, ila tarkil ma'asi. Karena coba banyak maksiat itu, tinggalkan maksiat, insya Allah cepat hafal. Makanya anak kecil itu lebih tajam hafalannya karena maksiatnya berkurang. Ini tuh masalah ngapal. Masalah lupaan itu termasuk. Kemudian di dalam kitab Ta'limul Muta'allim juga di sini ada kitab Adabul Alim wal Muta'allim, wa yanbaghi ay yajtaniba ma yurisu an-nisyan. Seyukyanya anak atau orang yang belajar ilmu menjauhi sesuatu yang menyebabkan gampang lupa. Apa itu? Al-khosiyah, terutama penyebabnya adalah ka'akli asari surtil fa'ri, makan bekas sesuatu yang dimakan tikus. Halal itu masih. Nah ini kita enggak mungkin itu Pak ya. Kalau anak santri itu kan enggak peduli, ada ini halal sikat itu. Nah jadi ada makanan kok pernah dijamah oleh tikus, maka makanan itu akan sedikit memberikan pengaruh gampang lupa. Wa qiraati alwahil kubur, membaca tulisan-tulisan nisan di kuburan itu loh Pak, termasuk. Jadi Bapak sering itu ada orang meninggal ikut ke kuburan. Setan ini nih apa itu memberi apa ya, dorongan kepada kita supaya membaca nama nisan itu, ya kan Pak ya. Nah membaca nama-nama nisan itu termasuk asbab nisyan, orangnya lupaan. Jadi kalau misalnya udah lihat pengen baca nggak usah. Loh gunanya apa toh? Wong kita nggak niat nyari kok. Kecuali kalau kita niat kuburannya ini mana ya, dicari, dibaca nggak masalah. Ini kita nggak niat apa-apa, tahu-tahu ada di situ dibaca. Lah ini setan gerakkan. Karena itu memang salah satu adalah yurisu an-nisyan, akan mendatangkan lupa. Kemudian melihat
ini apa itu kemaluan sendiri. Ya itu Pak. Nah, mungkin kita sering nih, apalagi orang laki-laki nih ya, ini kita sering melihat kemaluan kita sendiri. Nah, melihat itu termasuk yurisun nisyan, membuat gampang lupa Pak. Jadi udah kalau cebok nggak usah dilihat-lihat lah gitu loh. Itu Sayyidina Ali itu kalau perang itu ketika musuh sudah hampir kalah, gara-gara ngelihat itu nggak jadi dibunuh, karena nggak berani, nggak mau ngelihat itu Sayyidina Ali. Nah, mungkin sekilas itu Pak. Mungkin ada lagi, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu dekat-dekat ini memang makin zaman makin parah ya Pak Kiai ya, terutama dari perilaku anak-anak terhadap orang tua. Dalam hal adab Pak Kiai, masih banyak yang kita lihat kadang-kadang anak-anak itu sering melawan orang tua atau malah menghardik sampai dengan seperti itu. Untuk kita yang bagi orang tua, bagaimana cara untuk menangani hal tersebut, dan semisalnya apabila kita mau memberikan suatu hukuman supaya ada efek jerah dan anak tersebut bisa selalu ingat, seperti apa baiknya kita melakukan hukumannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketika anak kita melawan kita, yang pertama yang kita lakukan adalah introspeksi kepada kita atau muhasabah. Kita melawan enggak dengan orang tua kita? Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah cukup enggak memberikan didikan kepada anak kita? Kita sudah cukupkah memberikan nasihat, perilaku contoh kepada anak-anak kita? Ini yang pertama. Nah, kemudian kita kepada orang tua kita gimana? Jadi kalau kita ini baik dengan orang tua, maka insya Allah anak kita baik dengan kita. Ini yang orang ini kan sekarang maaf ngomong lebih senang membahagiakan anaknya dulu daripada membahagiakan orang tuanya. Orang tua itu udah pasti sudah menyenangkan kita, membahagiakan kita. Di hadis itu udah jelas, siapa orangnya yang menyenangkan orang tuanya, maka dia besok akan disenangkan oleh anaknya. Nah ini, untuk saat ini nasihat yang paling bagus untuk anak kita adalah doa. Doa Pak. Ketika nasihat kita, omongan kita nggak dipedulikan sama anak, Bapak nggak usah marah. Seandainya marah silahkan, tapi jangan di hati, di mulut saja. Mau mukul silahkan, wong memang diajari oleh agama kok suruh mukul, tapi mukulnya jangan membahayakan. Ketika kita mukul, ketika kita marah, mulut kita, hati kita berdoa kepada Allah, ya Allah, itu titipanmu ya Allah, aku rela kau titipi seperti itu ya Allah. Kau yang bisa merubahnya, aku udah berusaha ya Allah, rubah, beri hidayah ya Allah. Maka insya Allah ridallah biridul walidain. Dan itu jangan bosan. Ketika anak kita nakal, kita marah sampai dalam hati, hati-hati Pak. Marah, saking marahnya anak kita itu, contoh nih, kecanduan narkoba, main ini, kita murka marah sampai enggak ngakui anak, terus ngomong begini, kok bisa lo, saya punya anak seperti kamu. Itu hati-hati tuh, hati-hati tuh. Ketika kita sudah murka, jangan diharap anak ini dapat hidayah besoknya, karena suhtullah bisuhtil walidain.
Murka Allah itu tergantung murka orang tua. Terima. Sekarang anak kita nakal, Pak, terserah itu. Nanti ketika sudah besarnya Allah memberi hidayah, bapak sudah meninggal, anak kita ingat dengan kita berdoa terus untuk kita, lebih menyenangkan, Pak. Ketika anak kita saat ini nurut, patuh, tetap jangan berhenti doakan anak, karena banyak orang tua itu yang tertipu. Anaknya juara, anaknya menang, wes nurut anaknya, akhirnya orang tuanya terlena, nggak pernah doa untuk anaknya. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh. Ngapain berdoa anak saya udah bagus? Hati-hati, Pak, nanti ke depan bapak sudah tua, dia nikah, belum tentu nurut kepada anaknya. Orang tuanya maksud saya, kadang lebih nurut kepada istrinya dan bahkan berani kepada orang tua. Kenapa? Terlena karena masih kecil, nurut terus. Nggak sedikit yang seperti itu, Pak, Bapak ya. Jadi apapun keadaan anak kita, kita tetap berdoa mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Jangankan bapak, nabi aja diuji kok, ya Pak ya. Nah, ada lagi? Oh iya, ini ada tambahan lagi yang ibu-ibu, penyebab lupa lagi itu adalah ilqamal hayyan. Ilqamal itu membuang kutu hidup-hidup. Nah, jadi kadang begini nih, terus dapat kutu dibuang. Lah ini penyebab lupa. Aneh kan? Jadi kalau dapat kutu biasanya digigit atau dipites supaya mati. Ya itu. Ini aneh ini, Pak. Ini penemuan, Pak. Ini penemuan. Sama seperti Lailatul Qadar ini, saya mumpung ini. Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan, mayoritas ganjil. Tapi penemuan ulama itu ada, seperti dalam kitab Al-Bajuri. Kalau awal Ramadan hari Jumat, maka biasanya tanggal sekian. Itu ada dalam kitabnya, itu ada. Itu penelitian, Pak. Yang neliti siapa? Orang ahlinya. Kalau nggak percaya, buka di dalam kitab Al-Bajuri, sarahnya kitab Fathul Qorib. Di situ ada kemarin kita puasa jatuh hari Selasa. Di situ diterangkan biasanya kalau Selasa itu tanggal 25 Ramadan. Itu saya buka di kitab itu gitu. Tapi yang baik ya tiap malam sholat supaya dapat Lailatul Qadar. Lah ada yang mayoritas 27 hitung-hitungan lafaz Lailatul Qadar 9 huruf, disebutkan di dalam Al-Qur'an 3 kali, inna anzalna fi lailatul qadri ma adraka ma lailatul qadri 3 kali. 9 kali 3 sama dengan 27. Makanya mayoritas 27, tapi di situ ada banyak sekali. Mungkin itu aja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus puasa kita dengan segala kekurangannya tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Li ridhaillah. Al-Fatihah. الحمد يوافي نعمه ويكافي مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمته. اللهم تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتحميدنا وجهنا وجميع أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.